capek kalau Kak Dewi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semangat mengikuti pembelajaran. Alat tempurnya seperti alat tulis menulis sudah siap ya? Selanjutnya saya persilakan kepada Nanda Dewi untuk memimpin temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan Nanda. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya perlu kalian pahami bahwa belajar itu merupakan hal yang sangat penting karena tentunya ini akan menjadi tonggak awal kalian untuk memulai atau untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kalian posisinya di sini adalah anak bangsa, tentunya memiliki tugas memang pada khususnya belajar, karena dengan belajar itu akan menjadi estafet Ananda untuk mencapai cita-cita yang lebih baik. Jadi sangat penting untuk Ananda untuk selalu belajar, jangan pernah lelah untuk belajar dan belajar. Kemudian sebelum Ibu lanjut, mungkin masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa? Pengertian sumpah atau janji pegawai. Sumpah atau janji pegawai. Jadi itu ya. Dan untuk hari ini, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nurifma, Fatima, Mila, Rahma, Wisna, Kasmi Agus, Astri, Asti, Yusmita, Mona Lisa, Alma, Anissa, Fani, Sri Dewi, Waras. Oke. Ini Waras sudah berapa hari sakit? 2 hari. Sakit apa dia? Demam. Nurifma Fajar, Irwan, Izin ke bawahnya, Bu. Oke. Dewi, Adikku. Oke. Pengen tahu. Ada hati. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, sebelum Ibu lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengucapan sumpah dengan benar. Kemudian ada menjelaskan penandatangan berita acara dengan benar, menganalisis pengelolaan pelayanan upacara penyumpahan, melakukan tata cara pengambilan sumpah atau janji pegawai. Oke, silakan perhatikan di atas, Nak. Materi kita pada pagi hari ini terkait dengan minggu lalu adalah sumpah atau janji pegawai. Yang pertama adalah pengucapan sumpah. Susunan kata-kata sumpah pegawai negeri sipil ada 2 macam dalam pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri, yaitu sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan. Untuk kedua macam sumpah tersebut, kata-kata sumpahnya pun berbeda, yaitu di sini bisa diperhatikan di atas. Kata-kata sumpah atau janji pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
dengan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Ini adalah kata-kata sumpah jabatan. Jadi kalau tadi sumpah janji pegawai negeri sipil, ini adalah sumpah jabatan. Jadi berbeda ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya, pengukuhan sumpah. Pengukuhan sumpah dilakukan setelah selesai pengucapan sumpah oleh pejabat atau pegawai negeri sipil. Pengukuhan sumpah bertujuan untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyumpahan dan atau lebih memberikan warna keagamaan. Pengukuhan sumpah dilakukan oleh rohaniawan dengan terlebih dahulu minta kepada pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah menirukan kata-kata pengukuhan. Nah, di sini di atas dijelaskan kata-kata pengukuhan adalah sebagai berikut. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, demi Allah bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Selanjutnya, penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara penyumpahan dilakukan setelah selesai pengucapan dan pengukuhan sumpah. Berita acara penyumpahan ditandatangani oleh pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah. Pejabat yang mengambil sumpah, kemudian saksi-saksi, selanjutnya ada rohaniawan. Pengelolaan pelayanan upacara penyumpahan dalam rangka mencapai tujuan upacara penyumpahan yang harus hikmat dan berwibawa, maka Kementerian Agama secara khusus membentuk satu seksi yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan sumpah dan upacara keagamaan. Seksi ini adalah seksi hisab ruqyah dan penyumpahan, Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Ruqyah, Direktorat Pusat Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dasar dan tugas dari seksi ini disebutkan dalam pasal 324 Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata tinggi agama. Terima kasih. Itulah tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai pengucapan sumpah, pengukuhan sumpah, penandatanganan berita acara, sumpah dengan benar, dan pengelolaan sumpah. Selanjutnya, Ibu akan cari kelompok atau mungkin seperti ini ya saja kelompoknya. Ya, Ibu. Oke, jadi kalian mencari referensi dari internet atau buku literatur manapun terkait dengan materi di atas. Sebentar kemudian semuanya mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi. Ya, jadi Ibu berikan waktu sekitar 20 menit
untuk mencari referensi terkait materi di atas. Mengerti sampai sini? Mengerti. Nah, selanjutnya Ibu juga akan bagikan LKPD yang nantinya akan kalian kumpul. Ya. Oke, silakan Nak. Kita cari referensi sebanyak-banyaknya tentang pengukuhan sumpah. Kalau ada yang kurang jelas silakan dipahami, ditanyakan. Jadi ditanyakan ya kalau ada yang kurang jelas. Yes, aku. Apa bahasa Inggris? Jadi kalau ada yang kurang jelas Nak, silakan ditanyakan. Jadi silakan kalian cari referensinya untuk menyimpulkan materi terkait pembelajaran di atas. Kemudian nanti dipaparkan dari kelompok lain menanggapi.
Jadi semuanya Sudah. ada yang menanyakan. Dari Ibu. Pasti yang lain tidak seperti kita. Sudah minum kamu? Masukkan dia baik-baik ya. Karena nanti itu akan dipresentasikan. Kemudian kalau mulai dan akan mengenal. Mereka
Gimana, sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 1 ya untuk memaparkan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggrani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu 1. Pengucapan sumpah. Susunan kata-kata sumpah pegawai negeri sipil ada 2 macam dalam pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri, yaitu sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan. Untuk kedua macam tersebut, kata-kata sumpahnya pun berbeda, yaitu 1. Kata-kata sumpah atau janji
sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 2. Kata-kata sumpah jabatan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi pegawai negeri sipil atau pejabat yang melanggar sumpah atau janjinya, dapat dilakukan tindakan pemberhentian tidak hormat dari jabatan negeri yang dipangkunya, sebagaimana tertera dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dan bagi pejabat di lingkungan badan peradilan dapat menyebabkan tidak sahnya putusan atau penetapan yang dibuat mereka. Adapun pengukuhan sumpah yang akan dipersangkakan oleh Peseatris Nur Fadilah. Saya akan melanjutkannya, yaitu pengukuhan sumpah. Pengukuhan sumpah dilakukan setelah selesai pengucapan sumpah oleh pejabat atau PNS. Pengukuhan sumpah bertujuan untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyumpahan dan untuk lebih memberikan warna keagamaan. Pengukuhan sumpah dilakukan oleh rohaniwan dengan terlebih dahulu minta kepada pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah menirukan kata-kata pengukuhan. Kata-kata pengukuhan adalah sebagai berikut. 1. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Demi Allah bahwasannya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. 3. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Saya persilakan kepada Kasih Agus untuk melanjutkan. 3. Penandatanganan berita acara. Menyumpahkan dilakukan setelah selesai pengucapan dan pengucapan. Berita acara penyumpahan ditandatangani oleh 1. Pejabat atau PNS yang menangkap sumpah, 2. Pejabat yang mengambil sumpah, 3. Saksi, 4. Rohaniwan. Saya persilakan untuk membaca. 4. Pengelolaan pelayanan upacara penyumpahan. Dalam rangka mencapai tujuan upacara penyumpahan yang harus khidmat dan berwibawa, maka Kementerian Agama secara khusus membentuk satu seksi yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan sumpah dan upacara keagamaan. Seksi ini adalah seksi hisab rakyat dan penyumpahan, subdit pembinaan syariah dan hisab
Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dasar dan tugas dari seksi ini adalah disebutkan dalam pasal 324 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Agama. Kegiatan dari seksi ini disebutkan dalam rincian tugas, antara lain melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang perhitungan dan penetapan hari besar Islam, arah kiblat, waktu sholat, rekomendasi penerbitan kalender, serta di bidang penyumpahan. Sudah barang tentu, untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan sumpah keagamaan, unit yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itulah persentase dari kelompok kami. Saya persilakan untuk kelompok 2 dan 3 bertanya kalau ada yang tidak paham. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok pertama, yaitu siapa saja pihak yang harus ada dalam sumpah atau janji pegawai. Bisa kami minta waktunya 5 menit? Atau mungkin ditampung saja dulu sama pertanyaan. Siapa yang bertanya? Please. Iya, sudah. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Berapa jumlah saksi minimal dalam pengambilan sumpah janji? Apakah masih ada? Ya. Nomornya, guys. Kita kasih. Bagaimana jika saksi tidak mau disumpah? Apa masih ada? Dasar hukum apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji PNS? Kami minta waktunya 10 menit untuk mencari jawaban. Siap. Kalau besok bisa.
harus ada dalam sumpah atau janji pegawai. 1. Pejabat yang mengambil sumpah atau janji sebagai pemimpin upacara. 2. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah. 3. Saksi-saksi. 4. Rohaniawan. Dan 5. undangan. Apakah jawaban kami dapat diterima? Diterima. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2, yaitu berapa jumlah saksi minimal dalam pengambilan sumpah atau janji. Jawabannya, apabila pengambilan sumpah atau janji dilakukan terhadap lebih dari seorang pegawai negeri sipil, maka jumlah saksi cukup 2 orang saja. Apakah jawaban kami diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana jika saksi tidak mau disumpah. Sumpah saksi di pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat profil saksi yang diatur dalam pasal 160 KUHP. Jika saksi tidak disumpah, maka keterangan dari saksi tidak dapat dijadikan alat bukti. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Keempat, pertanyaan itu dasar hukum apa saja menjadi dasar pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji PNS. Pelantikan dan pengambilan sumpah PNS dilaksanakan berdasarkan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji. Apakah jawaban kami dapat diterima? Terima kasih. Sudah semua? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kemudian kita persilakan kepada kelompok berikutnya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang prosedur pengucapan sumpah atau janji pegawai. 1. Pengucapan sumpah. Susunan kata-kata sumpah pegawai negeri sipil ada 2 macam dalam pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri, yaitu sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan. Untuk kedua macam sumpah tersebut, kata-kata sumpahnya pun berbeda. 2. Pengukuhan sumpah. Pengukuhan sumpah dilakukan setelah selesai pengucapan sumpah oleh pejabat atau PNS. Pengukuhan sumpah bertujuan untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyumpahan dan untuk lebih memberikan warna keagamaan. Pengukuhan sumpah dilakukan oleh rohaniawan dengan terlebih dahulu meminta kepada pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah menirukan kata-kata pengukuhan. 3. Penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara penyumpahan dilakukan setelah selesai pengucapan dan pengukuhan sumpah. Berita acara penyumpahan ditandatangani oleh 1. Pejabat atau PNS yang mengangkat sumpah. 2. Pejabat yang mengambil sumpah. 3. Saksi-saksi. 4. Rohaniawan. 4. Pengelolaan pelayanan upacara penyumpahan. Dalam rangka mencapai tujuan upacara penyumpahan yang harus hikmat dan berwibawa, maka Kementerian Agama secara khusus membentuk satu seksi yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan sumpah dan upacara keagamaan. Seksi ini adalah seksi hisab ruqyah dan penyumpahan, subdit pembinaan syariah dan hisab ruqyah direktorat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Apa isi sumpah atau janji pegawai? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Apa saja yang harus disiapkan dalam apa saja yang harus disiapkan dalam upacara sumpah atau janji pegawai? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya silakan kelompok juga untuk mengajukan pertanyaan. Apa isi sumpah jabatan?
Apa masih ada pertanyaan? Bagaimana urutan susunan acara yang benar dalam upacara pengangkatan sumpah dan janji pegawai? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami minta waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Berapa nomor satu? Saya persilahkan Kelas Yulia untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah isi sumpah atau janji pegawai? Yaitu demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk dianggap menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Apakah jawaban saya? Diterima. Saya persilahkan Risma untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam upacara sumpah atau janji pegawai? Yang pertama itu protokol, yang kedua meja tempat penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah, ketiga gambar kepala negara atau presiden, 4 lambang negara, 5 bendera merah putih, dan 6 pengeras suara. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Bisa. Saya persilahkan Siti Fatimah untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa isi sumpah jabatan? Yaitu bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Dapat, bisa. Berapa? Saya persilahkan dosen Rahma untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana urutan susunan acara yang benar dalam upacara pengangkatan sumpah dan janji pegawai? 1. Menyanyikan dan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya. 2. Pembicaraan keputusan pengangkatan PNS atau pengangkatan dalam jabatan. 3. Pembacaan naskah pelantikan. Dan 4. Pengambilan sumpah atau janji. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Ya, bisa. Kasih. Gimana sudah semua? Oke, kita kasih aplaus dulu. Kemudian kalian lihat perhatiannya di atas. Ini adalah video simulasi tentang pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil.
Buah apa ya? Ulang dari awal. Ini. Bisa kita bagiannya di situ. DJ.
Perhatikannya selesainya dalam simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat limpah rahmat-Mu, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022. Hari ini, Selasa, 27 September 2022, baik Bapak maupun Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali acara dan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. dinyatakan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil pada penempatannya menjadi
pegawai negeri sipil wajib mengucapkan sumpah atau janji. Laporan kegiatan dalam rangka sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang, yakni yang pertama, dasar hukum, kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah janji pegawai negeri sipil, empat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil ini bertujuan agar menjaga pegawai negeri sipil yang bersih, jujur, berwibawa, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat keberhasilan pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan sumpah janji pegawai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, pemanggilan sumpah janji negeri sipil kepada rekan-rekan di bawah yang menemani pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah. Ya, perhatikan. Ini yang bertanya, ini yang Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah dan martabat pegawai negeri serta akan senantiasa mengharapkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seorang atau bahwa saya akan menjaga rahasia sesuatu yang menurut sifatnya akan berperintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk
Ya, pasti dirjen. Di sini dirjen. Siapa lagi? Maniawan. Ya. Sudah ada semua? Itu bagus. Di sini ada maniawan. Maniawan tidak kelihatan tangannya. Cari susi. Atau di sini saja tempatnya. Kita tahu saja. Oke, bisa dimulai? Yang tadi ya. Oke. Silakan. Moderator, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022, hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara pertama sambutan dari Ibu Septi selaku Wali Kota Tangerang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara. Pegawai negeri sipil memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bertanggung jawab.
Maka, setiap pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil pada pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah dan janji. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kepada rohaniawan untuk menemani pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah, bahwa saya akan berkata jujur tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya, penandatanganan sumpah janji pegawai negeri sipil. Selanjutnya, penyerahan secara simbolik petikan surat keputusan Wali Kota Tangerang tentang pegawai negeri sipil menjadi pegawai sipil daerah Kota Tangerang. Demikian pengambilan acara sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022. Selanjutnya saya ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di mana bisa pada kegiatan penutup, coba tadi yang materi yang saya bagikan di buku tadi. Kemudian bagaimana rasanya mengikuti pembelajaran hari ini? Kita dapat pengalaman bagaimana caranya
bagikan di linknya ya, ada link saya bagikan di Google Form di grup, kemudian dikirim ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang disiplin kerja pegawai. Jadi sebelum kita tutup, Ibu minta kepada Nanda, Dewi untuk berdoa sebelum menutup pelajaran. Ibu siap gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bahwa saya mempercayakan akan menegakkan sesuatu, akan menegakkan sesuatu yang menurut sifatnya akan berbeda harus saya laksanakan, atau seperti yang saya laksanakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk saling bergerak. Dan semangat untuk bisa bergerak. Kemudian ini yang naik adalah saksi. Ada 3 orang saksi yang melihat penandatanganan. Tanda tangan, saksinya juga ikut buat tanda tangan. Kemudian tempat duduk semula. Saksinya nanti saksinya aku. Menjadi pegawai sipil daerah Pekanbaru dan berita acara sumpah janji. Kemudian masuk kembali. Demikian acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang 2022. Saya ucapkan selamat berjalan hebat tahun Persilakan meninggalkan tempat dulu. Saya menyatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 orang saksi. Kemudian bisa di situ moderator wali kota Mona. Silakan. Kita PNS-nya. Di mana kamu? Mau di mana kak? Ambil saya kalau Pasti dirjen. Di sini dirjen. Siapa lagi? Maniawan. Ya. Sudah ada semua? Itu bagus. Di sini Rohaniawan. Rohaniawan tidak kelihatan tangannya. Atau di sini saja tempatnya. Kita tahu saja. Oke? Bisa dimulai? Yang tadi ya. Oke. Silakan.
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Tangerang tahun 2022, hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara pertama sambutan dari Ibu Septi selaku Wali Kota Tangerang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara. Pegawai negeri sipil memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bertanggung jawab. Maka, setiap pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil pada pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah dan janji. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kepada rohaniawan untuk menemani pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji. Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, kepada Pancasila
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, negara dan pemerintah, bahwa saya bahwa saya akan mentaati segala peraturan akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan dan melaksanakan tugas kedinasan yang pemerintah yang pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya sesuai atau menurut sifatnya atau menurut pemerintah, bahwa saya akan berkata jujur tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya, penandatanganan sumpah janji pegawai negeri sipil. Selanjutnya, penyerahan secara simbolik petikan surat keputusan Wali Kota Tangerang tentang pegawai negeri sipil menjadi pegawai sipil daerah Kota Tangerang. Demikian pengambilan acara sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang tahun 2022. Selanjutnya saya ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, gimana bisa pada kegiatan penutup? Coba tadi yang KPI yang sampaikan di buku tadi. Kemudian, bagaimana rasanya mengikuti pembelajaran hari ini? Kita dapat pengalaman bagaimana caranya melakukan sumpah pegawai. Kemudian, untuk mengukur kemampuan kalian mengenai hal ini, Ibu bagikan ada soal-soal saya bagikan di linknya ya, ada link saya bagikan di Google Form di grup. Kemudian dikirim ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang disiplin kerja pegawai. Jadi sebelum kita tutup, Ibu minta kepada Nanda, Dewi untuk berdoa sebelum menutup pelajaran. Indonesia berat. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian mengenai hal ini, Ibu bagikan ada soal-soal saya bagikan di linknya ya, ada link saya bagikan di Google Form di grup. Kemudian dikirim ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar
berdoa sebelum menutup pelajaran. Duduk siap, gerak. Tangan-tangan sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Mari guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pelajarannya. Toh? Terima kasih Nana. Jam ini apa-apa itu videonya. Besok saja buat ku impor. Gimana Mi? Mau jadi restart itu pun. Iya, rumput. Iya. Dah kok.